Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Rock Glory dari Rockfolk memandang adiknya Putri Sadarma dan berkata, "Saudari, lihat, ada Yangki di sana, di belakang Leviathan True Soaring." Dia bahkan tidak bergerak. Mempertimbangkan situasinya, itu adalah sesuatu yang Anda harapkan hanya dari orang bijak hebat. Sepertinya Yan Wubing baru saja mengalami terobosan substruktur. Yangki memberinya sesuatu melalui Sagelite. Saya akan mengatakan ada kemungkinan besar itu adalah beberapa langkah dari warisan Raja Pembunuh Abadi. Kemudian dia melihat kembali ke langit yang hancur, di mana Yan Wubing dan AP Heaven Helve sedang bertarung. Putri Sadarma memandang Yangki, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah seseorang yang levelnya lebih rendah darinya, duduk di sana menonton pertempuran melalui mata ketiga di dahinya. Tapi kemudian, Yangki sepertinya merasakan matanya menatapnya, dan dia mengalihkan pandangannya untuk bertemu dengannya. Ketika mata mereka bertemu, Putri Sadarma tiba-tiba merasa seperti jatuh ke dalam neraka yang tak terbatas, dipenuhi dengan banyak dewa neraka, semuanya bertarung dengan kejam dengan berbagai dewa, makhluk abadi, dan raja. Itu seperti pertempuran pamungkas antara terang dan gelap. Di atas mereka semua adalah penguasa berdaulat yang tak terbatas, melihat ke bawah dengan kasihan. Entah bagaimana, Tuan yang berdaulat itu tidak lain adalah Yangki. Sesaat kemudian, Putri Sadarma terbangun dari lamunan mimpi buruknya dan mendapati dirinya basah kuyup, dan Yangki menatapnya dengan senyum tipis. Mengalihkan pandangannya, dia berkata, "Saudaraku, apakah itu Yangki benar-benar putra Bunda Suci?" Rock Glory terkejut melihat adiknya, dan memperhatikan ekspresi di wajahnya. "Saya tidak melihat bagaimana dia bisa menjadi orang lain. Hanya Bunda Suci yang bisa melahirkan putra seperti dia." "Apa? Menurutmu dia tidak?" Putri Sadarma menggelengkan kepalanya. "Bunda Suci tidak mungkin melahirkan dia. Saya hanya mengunci mata dengannya, dan menggunakan sihir Dewa Langit Rock saya untuk mencoba melihat keilahiannya yang baru lahir. Tapi kemudian saya merasakan kehendak sejati yang paling menakjubkan dan sifat benar, sesuatu yang tidak boleh tersinggung. Kehendak sejati itu melebihi apapun dari dunia abadi. Itu pasti kehendak Raja Pembunuh Abadi." Gemuruh. Bahkan saat Rockfolk menetap di tempatnya, pertarungan antara Yan Wubing dan AP Heaven Helve memanas. Sayap aliran darah AP Heaven Helve mengepak dengan liar, mengirimkan sungai berwarna darah yang mengalir deras. Dia juga mengayunkan pilar penopang surga seperti orang gila, menyebabkan kekacauan utama menyebar kemana-mana, dan motif abadi bersinar terang. Sementara itu, Yan Wubing yang masih muda sepertinya hanya membangun momentum. Saat dia bertarung, banyak gambar kuno muncul di belakangnya, menampilkan hantu, dewa, keabadian, dan roh. Setiap serangan dari tinju dewa pertempuran asal utamanya membuatnya tampak seperti dewa dari surga yang turun ke dunia fana, yang mampu menghancurkan semua ciptaan untuk menemukan ciptaan barunya sendiri. Bahkan saat AP Heaven Helve menyerang lagi dengan pilar penopang surganya, Yan Wubing mengepalkan kedua tangannya dan kemudian membungkuk di pinggang, hampir seolah-olah dia sedang mempersembahkan penyembahan ke surga. "Raja Dewa Pertempuran," dia berkata. Seketika, gambar Raja Dewa Pertempuran yang sangat besar muncul di belakangnya, yang kemudian meraung, Dewa Pertempuran datang, dan kelahiran kembali berhenti debu menjadi naga, 6 pergerakan langit dan bumi. Gemuruh. Dalam sekejap mata, sebuah ciliokosem dunia tampak bergerak dengan 6 jenis gerakan. Dengan Yan Wubing di tengahnya, bunga-bunga surgawi, teratai emas, pedang, perangkat magis, dan keanehan lainnya yang tak terhitung jumlahnya muncul, berputar-putar seperti badai hujan. Kemudian, dengan cepat, mereka menghilang ke dalam tinju Yan Wubing. Jepret. Yan Wubing meninju pilar penopang surga, yang menyusut dengan sendirinya. Kekuatan seperti naga masuk ke AP Heaven Helve, menyebabkan semburan darah keluar dari mulutnya, dan matanya terbakar amarah. Dia telah terluka parah. Ekspresi Yan Wubing tidak berubah sama sekali. Dia menarik napas yang menyebabkan segalanya bergetar, hampir seolah-olah dia akan menghirup seluruh langit. Bahkan Gunung Sumeru mulai bergetar, dan aliran cahaya keemasan yang memancar darinya mulai berkumpul di Yan Wubing. Bintang-bintang di langit tampak bergetar seolah-olah dia bahkan mungkin menyerapnya. Dan pada saat yang sama, jutaan lubang cacing terbuka, memungkinkan aliran kekuatan mengalir ke wilayah dantiannya. Segala macam energi aneh berkumpul di Yan Wubing, yang sepertinya akan meledak dengan kekerasan yang menggelora. "Mati!" teriaknya, menyatukan semua kekuatan penghancur menjadi satu pukulan. Seketika, semuanya menjadi gelap.
Semua cahaya menghilang, bahkan bintang-bintang, dan cahaya keemasan Gunung Sumeru. Hampir seolah-olah serangan tinju ini telah melenyapkan gunung itu sendiri. AP Heavenhelve melihat serangan yang datang, dan matanya bersinar ketakutan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa serangan tinju ini membuat langit dan bumi terkunci sepenuhnya, dan tidak ada cara baginya untuk menghindar atau melarikan diri. Yang bisa dia lihat dalam kegelapan hanyalah dua mata dingin Yan Wubing, yang ingin mengambil nyawanya. Serangan tinju ini pasti akan mengakhiri hidup AP Heavenhelve. Cukup, sebuah suara berkata. Saat itu menyapu kegelapan dan kegelapan, sesosok muncul di Gunung Sumeru. Yang mengejutkan, dia memiliki kepala gajah dan tubuh manusia, dan tampak seperti terbuat dari emas, seolah-olah dia adalah seorang Buddha atau dewa. Seketika, angin bertiup kencang yang membekukan segala sesuatu di daerah itu, dan sekali lagi memastikan bahwa Gunung Sumeru mendominasi semua ciptaan. Seni energi Yan Wubing tersebar, dan dia mundur beberapa langkah. Melihat ke arah Gunung Sumeru, dia berkata, surga Mammoth Patriark Agustus. Yang Qi perlahan bangkit. Saat dia melakukannya, segel legiun dewa di dahinya bergerak seolah-olah haus. Rupanya, ia menginginkan darah entitas ini dengan kepala gajah dan tubuh manusia, seolah-olah itu mungkin keluar atas kemauannya sendiri. Yang Qi bahkan menyadari bahwa dia secara fisik gemetar dengan keinginan untuk mengambil darah itu untuk dirinya sendiri. Keturunan God Mammoth yang sebenarnya terlalu berpotensi berguna untuk kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Segera setelah August Patriark Mammoth Heaven muncul, dia menghentikan pertempuran antara Yan Wubing dan AP Heavenhelve. Bagi kebanyakan orang, mustahil untuk membuatnya keluar dengan jelas dia terlalu mulia. Apakah dia dewa atau abadi, sulit bagi mereka untuk mengatakannya. Ini adalah kekuatan level demi immortal, yang jauh melampaui kekuatan Great Sage. Apakah kamu sudah cukup berjuang? Jika demikian, maka sudah waktunya bagi dunia abadi untuk membuat daftar peringkat, dan membuka jalan menuju neraka. Mengangkat suaranya, dia mengumumkan, semua murid yang mengikuti kompetisi pelatihan akan menerima tanda dunia abadi, yang akan melacak berapa banyak iblis-iblis yang mereka bunuh. Majelis dunia abadi akan menggunakan skor untuk menetapkan siapa jenius teratas, dan bagaimana mereka akan dihargai. Tuan, iya Pak, berbagai kepala Demon Fog menjawab dengan suara keras. Yan Wubing dan AP Heavenhelve tidak mengatakan apa-apa. Tuan muda, kata Leviathan True Soaring. Segera, jimat pemanggil dari dunia abadi akan turun. Kita semua telah mengambil bagian dalam jenis kompetisi pelatihan ini. Setiap orang mendapat hak untuk berpartisipasi 10 kali, tidak lebih. Kami orang tua telah menggunakan semua hak masuk kami, dan oleh karena itu, kompetisi hari ini akan berada di antara murid yang lebih muda. Jadi, begitulah, kata Yang Qi sambil mengangguk. Itu masuk akal. Jika tidak ada hak masuk yang terbatas, maka para pemimpin dan eksentrik dari berbagai klan iblis dapat bergabung, yang akan sangat berbahaya bagi orang-orang seperti dia. Tuan muda, kata Yan Wubing, kamu harus sangat berhati-hati di sana. Setelah Anda berada di neraka itu, jangan berkeliling berkelahi dengan orang-orang. Temukan tempat yang aman untuk mencapai level Great Sage. Hanya setelah itu Anda akan keluar dari bahaya. Akan ada banyak pesaing, termasuk banyak dari Mammoth Fog. Dan mereka hampir tak terkalahkan di sana. Aku tahu, kata Yang Qi. Bahkan saat mereka berbicara, mata surgawi yang sangat besar muncul tinggi di langit, memancarkan aura pesawat abadi. Itu adalah mata yang tidak bisa dilawan oleh siapapun, dan bahkan Yang Qi tidak berani bertindak gegabah di hadapannya. Semua Demon Fog di sekitarnya tetap diam, dan tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Kehendak abadi meletus dari mata surgawi, dan Yang Qi merasa seperti hati dan pikirannya naik ke udara. Sesaat kemudian, dia berhasil menenangkan diri. Gemuruh. Kekuatan ini jauh melampaui Great Sage atau demi Immortals. Saat menembus ruang, tampaknya membentuk kembali kosmos, menggeser ruang abu-abu yang ada jauh di dalam ruang waktu. Tiba-tiba, pusaran besar terbentuk. Kemudian, aliran energi iblis meletus dari pusaran, bersama dengan ratapan hantu dan tangisan para dewa. Energi iblis itu sangat kuat, bahkan, sepertinya itu bisa terbentuk menjadi roh iblis yang sebenarnya. Aku ingin tahu apa yang akan dibuka oleh dunia abadi kali ini. Energi iblis itu sangat kuat. Saya pasti akan menempati posisi pertama dalam kompetisi pelatihan ini. Putra Bunda Suci bersaing, tetapi dari apa yang saya lihat, dia terlalu lemah. Dia bahkan bukan sage hebat. Aku ingin tahu apakah dia akan bertahan. Dia memiliki warisan Raja Pembunuh Abadi, jadi semua orang akan berusaha membunuhnya untuk mendapatkannya. Jika tidak ada orang lain yang membunuhnya, Mammoth Force akan melakukannya.
Saya mendengar bahwa Mamad Fox semua memilikinya untuknya. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Selama kita membunuh cukup iblis-iblis untuk masuk ke peringkat teratas, kita akan mendapatkan hadiah yang tak terbayangkan dari dunia abadi. Saat semua orang mendiskusikan masalah ini, mata surgawi dari dunia abadi terus menembus banyak ruang abu-abu yang kuat, dan menghancurkan energi iblis. Akhirnya, suara ping bisa terdengar, yaitu saat mata menyelesaikan lorong menuju neraka. Neraka ini gelap gulita, dipenuhi dengan energi racun dan energi iblis yang paling kuat. Itu, pupil mata Yan Wubing mengerut. Itulah dongeng neraka Mahanata. Aku tidak percaya mereka membuka bahwa neraka. Apa yang terjadi dengan dunia abadi neraka seperti itu bahkan tidak cocok untuk pelatihan bagi orang bijak hebat. Dalam bahasa Heltongwe kuno, Mahanata berarti hebat, agung, tak terbatas. Neraka Mahanata hanyalah neraka yang agung dan tak terbatas. Itu adalah tempat misterius dan kuat yang jauh melampaui neraka Suras. Dari zaman paling kuno, itu telah dinyatakan sebagai wilayah terlarang. Bagaimana orang bisa menebak bahwa dunia abadi akan membuka jalan menuju alam dongeng yaitu neraka Mahanata? Itu adalah salah satu neraka tertua, dan namanya sendiri identik dengan keagungan, kedalaman, dan keagungan. Sejujurnya, itu tidak terlalu terkenal di kalangan orang biasa. Hanya di zaman kuno orang-orang menyadari betapa menakutkannya itu bahkan dalam aspek terkecil. Semua jenis iblis-iblis ada di sana, termasuk Asura, iblis-iblis perunggu, dan ular raksasa. Juga di antara monster-monster jahat itu ada setan raksasa penghasut perang, yang mirip dengan raksasa-raksasa yang ada di antara manusia, tetapi jauh lebih kuat. Menurut legenda tertentu, mereka sering memimpin dalam perang melawan legiun dewa. Memikirkan makhluk seperti itu saja sudah menakutkan. Sekarang lorong itu terbuka, energi iblis yang kuat melonjak keluar dari dalam, dan adalah mungkin untuk melihat sosok-sosok di kedalaman neraka, berjuang untuk membebaskan diri dan berpesta daging dan darah orang hidup. Bahkan orang-orang seperti Yan Wubing dan Ape Heaven Helve tampak gemetar ketakutan dengan apa yang mereka lihat, dan pasukan mamut tampak terguncang. Para ahli dari Lion Fog, Horse Fog, dan Shark Fog terlihat gemetar. Saya tidak percaya ini adalah neraka Mahanata, pikir banyak dari mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini sebuah kesalahan dunia abadi sudah gila? Jika iblis-iblis dari neraka Mahanata melarikan diri ke gunung gantung, kita semua akan hancur. Bahkan demi Immortals tidak akan membantu. Kita semua akan hancur seperti telur. Megamamot memiliki keuntungan karena darah mereka, tetapi bahkan itu tidak akan membantu mereka di neraka ini. Hanya Ibu Baptis yang mungkin bisa keluar di atas. Tentu saja, apa yang terlihat saat ini hanyalah sebagian kecil dari neraka Mahanata secara keseluruhan, dan wilayah perbatasan pada saat itu. Gemuruh tinggi di langit, daftar peringkat emas yang sangat besar muncul, penuh dengan teks, begitu besar sehingga hampir tampak seperti surga dan bumi sendiri. Pada titik ini, surga mamut berbicara dari puncak Gunung Sumeru. Semua pesaing harus mengirim secarik energi intisari keilahian mereka yang baru lahir ke dalam daftar peringkat. Saat memasuki neraka Mahanata, catatan berapa banyak iblis-iblis yang mereka bunuh akan muncul di daftar untuk dilihat semua orang. Sistem poinnya adalah sebagai berikut: 10.000 iblis-iblis legendaris bernilai 1 poin. Langkah pertama iblis-iblis sage besar bernilai 1 poin. Langkah kedua, 10 poin. Langkah ketiga, 100 poin, dan seterusnya. Dimulai dengan iblis-iblis epik saga langkah ke-9, peningkatan poinnya lebih besar. Sebagai tanggapan, semua orang yang berkumpul di dasar gunung berteriak sebagai pengakuan dan mengirimkan aliran energi intisari ke daftar peringkat abadi. Yang Qi melakukan hal yang sama, dan segera merasakan hubungan darah dan daging ke daftar peringkat, sesuatu yang tidak dapat diputuskan. Daftar itu dibuat oleh kekuatan abadi, dan berasal dari dunia abadi. Karena koneksinya, sepertinya aku mengunci beberapa pesawat abadi kuno. Saat Yan Wubing berdiri di sebelah Yang Qi, dia perlahan kembali ke penampilan tuanya. Sambil menghela nafas, dia berkata, "Tuan muda, Anda harus sangat berhati-hati. Semakin jauh Anda masuk ke neraka Mahanata, akan semakin berbahaya. Bahkan saya tidak akan berani bertindak tanpa kehati-hatian di sana. Sesuatu terjadi dengan dunia abadi. Sejujurnya saya tidak percaya mereka memilih neraka Mahanata." "Jangan khawatir, Tuan Yan," kata Yang Qi. "Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa aku diperlengkapi secara unik untuk menghadapi neraka untuk beberapa alasan?" Yang Qi merasa sangat tertarik pada lorong itu, seolah-olah itu menariknya. Aura di sana jelas merupakan hal yang sempurna untuk kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Dia bisa merasakan struktur spasial neraka itu sendiri,
dan bisa merasakan energinya yang sebenarnya bergetar seolah-olah karena kegembiraan, dan cukup yakin bahwa dia bisa mencapai terobosan yang hampir seketika. Faktanya, dia sudah membentuk semacam resonansi dengan kehendak neraka. Dari apa yang dia tahu, neraka Mahanata jauh lebih kompleks dan besar daripada neraka Euforia, Sura, Naga, atau neraka lain yang dia ketahui. Dan semua itu datang dari hanya merasakan auranya. Leviathan True Soaring menghela nafas. Saya memang memperhatikan itu, Pak. Anda memiliki pencerahan dewa-dewa neraka purba, yang melampaui darah kaum Mamad Fok, dan membuat kultivasi di neraka sangat bermanfaat. Apakah saya benar meski begitu, Anda tetap harus berhati-hati. Akan ada banyak orang di sana yang keluar untuk menjemputmu. Yang Qi melihat ke arah Demon Sage dari Sark Fok, Leon Fok, Horse Fok, dan terutama Ape Fok, dan melihat banyak dari mereka memelototinya dan meretakkan buku-buku jari mereka. Dan kaum Mammoth tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan niat membunuh yang berkedip-kedip di mata mereka. Begitu dia berada di neraka Mahanata, mereka akan mengeroyoknya secepat mungkin, dan dia tidak akan meminta Yan Wubing atau Leviathan True Soaring untuk membantunya. Sekali lagi, suara August Patriarch Mammoth Heaven bergema. Sangat baik, karena semua pesaing sudah hadir dan siap, serta telah menyalurkan energi intisari mereka ke dalam daftar peringkat, maka kompetisi akan dimulai. Ingatlah untuk meninggalkan neraka Mahanata sebelum akhir kompetisi. Jika Anda gagal melakukannya, lorong itu akan ditutup, dan Anda akan tetap di sana selama-lamanya. Gemuruh. Tiba-tiba, sekelompok murid, semuanya orang bijak agung, terbang melalui cahaya keemasan yang mengelilingi Gunung Sumeru, menuju langsung ke lorong. Semua dari mereka terjebak bersama ke dalam kelompok mengingat kompetisi ini akan sangat sulit, sepertinya itu satu-satunya cara untuk tetap hidup. Dibandingkan dengan entitas perkasa yang ada di neraka ini, sebagian besar sage agung seperti semut. Hanya tanpa batas dan epik saga-sage yang mungkin bisa bertahan sendirian. Namun, Indra Yang Qi memberitahunya bahwa yang paling kuat dari para pesaing hanyalah langkah ketujuh planet God Sages. Ape Fok memiliki orang-orang yang kuat, seperti halnya Mamad Fok dan Rock Fok. Mereka semua adalah orang-orang terkenal, dan melampaui apa yang bisa ditangani Yang Qi saat ini. Adapun angkatan Mammoth, dia hanya di langkah kelima, dan karena itu, bahkan tidak mendekati menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Desir, sayap malaikat Yang Qi terbentang, dan dia menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kedalaman lorong. Bahkan, dia langsung melewati semua orang. Sangat cepat, kecepatan yang luar biasa. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi sebelum dia melewatiku. Saya tidak bisa menangkapnya jika saya mencoba. Apakah dia benar-benar hanya seorang legendaris? Putra Bunda Suci sangat cepat. Banyak ahli yang memasuki lorong melihat kekaburan melewati mereka, dan takut akan implikasinya. Bahkan orang-orang seperti Kepala Singa, yang baru saja berencana membunuh Yang Qi, tampak terkejut. Berkomunikasi melalui transmisi pikiran, Chief Shark berkata, Chief Lion, Yang Qi ini bukanlah karakter yang sederhana. Tapi kami sudah mengirimkan perintah untuk membunuhnya. Aku ingin tahu apakah dia akan berhasil menghindari semua orang di sana. Jangan khawatir, dia tidak akan melarikan diri, jawab Kepala Singa. Dia hanya seorang legendaris yang sangat sedikit. Selain itu, dia sendirian. Dia tidak akan pergi jauh di neraka Mahanata. Bahkan Mamad Fok harus berhati-hati di sana, apalagi Yang Qi ini. Kepala Demon Fok lainnya bergabung dalam percakapan yang ditransmisikan. Mammoth Force dan kelompoknya akan menjadi yang pertama mencoba membunuhnya. Tidak mungkin dia kabur. Meskipun, Bunda Suci akan sangat marah jika dia meninggal. Jika dia marah, dia harus berurusan dengan August Patriarch. Yah, mari kita lihat berapa lama anak nakal itu terbunuh. Ya, kamu benar. Ketika seseorang meninggal dalam kompetisi, nama mereka akan hilang dari daftar abadi, jadi kita akan tahu segera setelah itu terjadi. Banyak orang berharap melihat putra Bunda Suci binasa. Lebih jauh lagi, semua orang berasumsi bahwa dia memiliki medali komando Raja Pembunuh Abadi, yang semua orang ingin dapatkan. Sekarang secara publik diakui bahwa, meskipun menjadi legendaris, dia bisa membunuh orang bijak hebat. Namun, itu semua dikaitkan dengan medali itu. Tentu saja, dia dikabarkan hanya memiliki satu bagian dari medali secara keseluruhan, tetapi bahkan itu akan dipenuhi dengan takdir dan kekuatan yang sangat besar. Ada banyak pesaing, dan banyak dari mereka ingin membunuh Yang Qi, tetapi dia menghilang begitu cepat sehingga mereka tidak memiliki cara untuk melacaknya. Saat Yang Qi melaju melalui lorong, dia dengan hati-hati mengeluarkan beberapa surga legiun dewa, yang segera mulai mengubah kegelapan dan kesuraman menjadi cahaya dan cahaya. Ah!
Energi neraka, ini sangat melimpah di sini. Luar biasa, wilayah kekuasaannya secara sempurna sesuai dengan energi neraka Mahanata, seperti setetes air akan menyesuaikan diri dengan lautan. Transformasi langsung mulai terjadi, dan semuanya terasa sangat alami. Aliran hukum magis bergema dengannya, serta medan magnet, menyebabkan energi sejatinya berdenyut, dan aura yang tidak pernah mati menumpuk di dalam dirinya. Dia semakin dekat dengan terobosannya. Gemuruh. Segera, dia mencapai ujung lorong, dan melesat ke neraka Mahanata itu sendiri. Tempat itu dipenuhi dengan kabut tak berujung dan energi iblis. Tanahnya berwarna emas tua, membuatnya tampak seperti benar-benar terbuat dari emas. Saya akan menghindari semua orang pada awalnya, dan hanya pergi sedalam mungkin ke neraka untuk mencoba terobosan saya. Dengan itu, Yang Qi menghilang, seperti ikan ke dalam air. Angin dingin dan jahat menyapu daerah itu, seperti bilah tajam yang menebas energi sejati pertahanan Yang Qi, menyebabkan percikan api beterbangan. Ini adalah angin yang sangat mematikan sehingga bisa membunuh bahkan orang bijak agung, sesuatu yang tampaknya muncul langsung dari 9 ketenangan. Ada hantu iblis di angin, dan dia bisa merasakan Yang Qi. Ia memiliki 2 tanduk panjang, seperti tanduk sapi, kecuali ujungnya bengkok dan bercabang 2. Matanya berwarna merah darah, dan memiliki mata iblis di dahinya, yang merupakan sumber angin dunia bawah yang mengelilinginya. Mata iblis 9 ketenangan. Ini tidak lain adalah iblis sapi yang lahir di neraka, dan itu berada di tingkat Sage Agung. Yang Qi secara tidak sengaja tersandung ke wilayahnya, dan segera setelah menyadarinya, ia meraung, hanya dengan suara yang merobek-robek udara di daerah tersebut. Angin iblis menambah kecepatan, dan iblis lembu mulai menyerang, melemparkan tangannya yang seperti kuku lebar untuk memanggil massa energi iblis kekacauan utama. Tinju kekuatan mayastik sapi iblis. Itu menggeram dalam bahasa kuno dari lembu iblis. Itu adalah disiplin bela diri yang mematikan dari neraka. Saat lembu iblis berbicara, kata-katanya mengandung denyut kebangkitan nirwana, menunjukkan bahwa itu berada di langkah kedua, menjadikannya Sage kebangkitan nirvanik. Saat tangannya yang seperti kuku turun, energi sejati di sekitar Yang Qi bergolak hebat, namun, dia bahkan tidak memperhatikan musuh yang datang. Dia mengulurkan tangan dari satu dewa, menyebabkan cahaya lembut dan berkilau memenuhi area itu. Cahaya itu mewakili satu dewa dari legiun para dewa, dan menyebabkan aura penguasa yang berdaulat berlimpah. Trompet Megamamot bisa terdengar, dengan setan sapi di tengahnya. Seketika, tanah sejauh 50 km ke segala arah runtuh, sesuatu yang bahkan tidak bisa dilawan oleh orang bijak agung. Tanpa peringatan apapun, iblis sapi itu runtuh berkeping-keping, bahkan tanpa sisa kekuatan hidupnya yang tersisa. Jadi, tempat ini adalah pegunungan. Yang Qi berpikir, melihat sekeliling. Benar saja, dia berada di hamparan pegunungan gelap yang tak berujung, dan dari sudut pandangnya, dia bisa melihat iblis-iblis lain di daerah itu. Dan fakta bahwa dia baru saja menghancurkan salah satu dari jumlah mereka telah menarik perhatian mereka. Mereka semua lebih kecil, dan hanya di tingkat legendaris, menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan dari iblis Sage Agung yang baru saja dia bunuh. Meskipun iblis-iblis legendaris tidak banyak diperhitungkan, dia tidak akan membiarkan mereka lolos. Sambil bergerak, dia memanggil Hellfire Crucible, dan menggunakannya untuk memanggil Sagefire, mengubah gunung dan lembah menjadi lautan api. Dalam sekejap mata, semua iblis sapi dihancurkan. Ketika itu terjadi, dia merasakan hubungannya dengan daftar peringkat abadi bergerak, dan tiba-tiba, daftar itu sendiri muncul di benaknya. Nama-nama dalam daftar sudah bergerak, dengan nama-nama tertentu naik ke atas, dan yang lainnya jatuh. Bahkan di awal kompetisi ini, ada orang-orang yang berada di urutan teratas dengan ribuan poin, orang-orang yang jelas-jelas mulai membantai banyak iblis-iblis Sage besar. Konon, dia sendiri tidak melakukan hal yang buruk, dengan namanya berada di 100 teratas. Orang-orang di posisi teratas pastilah planet God Sage. Jika saya ingin mengikuti, saya harus benar-benar membantai beberapa musuh. Dengan itu, dia membuka mata tuannya untuk mengintip ke dalam kabut, memungkinkan dia untuk melihat lebih jauh. Namun, neraka Mahanata begitu besar sehingga bahkan area luas yang bisa dilihatnya hanyalah setetes air di lautan. Konon, dia bisa melihat lokasi beberapa puluh ribu kilometer jauhnya, daerah pegunungan yang memiliki beberapa iblis-iblis yang lebih besar di dalamnya. Tidak membuang waktu, dia menuju ke arah itu. Gemuruh. Lebih dari 10 iblis-iblis Sage Agung segera terbang untuk melawannya. Ada iblis kambing bertanduk, iblis ular raksasa, iblis-iblis api perunggu, iblis paleo beracun, iblis tebas, dan banyak lagi. Dan merekalah yang memimpin mengikuti mereka adalah segerombolan legendaris.
Waktu yang tepat, Yang Qi memanggil surga Legiun Dewa, dan bergegas maju untuk menemui musuh. Memukul. Yang pertama mati adalah iblis kambing bertanduk, dan setelah itu, iblis ular raksasa, yang keduanya meledak menjadi awan darah dan darah kental. Pada tahap awal ini, Yang Qi hanya menggunakan teknik bertarung biasa. Baris berikutnya adalah iblis paleo yang sangat beracun, yang dia pukul dengan tendangan lokomotif yang meledakkannya. Retakan, jepret, iblis-iblis perunggu itu membentaknya dengan gigi setajam silet, hanya untuk meledak menjadi bola api sesaat kemudian. Dalam waktu yang sangat singkat, lebih dari 10 iblis-iblis Great Sage tingkat rendah ditebang. Yang Qi tidak ragu-ragu untuk menyedot Sage Motes mereka ke dalam Hellfire Crucible-nya, untuk dicairkan dan dimurnikan, dan ditambahkan ke God Legion Paradise miliknya. Dengan setiap saat yang berlalu, hubungannya dengan neraka Mahanata semakin kuat. Setelah potongan itu selesai, ia melanjutkan lebih dalam dan lebih dalam ke neraka Mahanata. Dia tahu bahwa lokasinya saat ini berisi iblis-iblis lemah, yang seperti ikan kecil atau udang di lautan yang jauh lebih besar. Kedalaman neraka Mahanata berisi iblis-iblis demi immortal, dan bahkan makhluk-makhluk yang melampaui itu, para penghancur. Untuk semua yang kita tahu, mungkin ada God Mites juga. Raja Iblis dan penguasa neraka seperti makhluk abadi, dan beberapa dari mereka bahkan memenuhi syarat untuk menantang Legiun Dewa, yang merupakan pemikiran yang menakutkan. Agak jauh di dataran terbuka lebar adalah suku iblis-iblis yang perkemahannya menampilkan tenda-tenda yang berlumuran darah. Itu suku Yamas. Mereka adalah tipe iblis-iblis yang sama dengan Kaisar Hantu Yama, dan merupakan kelompok yang kuat, ganas, brutal, dan haus darah. Ada orang bijak hebat di antara mereka, dan beberapa dari mereka telah menguncinya dengan kehendak ilahi mereka. Namun, Yang Qi hanya menyerang mereka. Kemudian, tepat di tengah perkemahan Yama, dia tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Mengaum, gelombang kejut yang merusak menyebar darinya, dan pada saat yang sama, energi neraka Mahanata terhubung ke tubuh kedagingannya. Gelombang kejut menyebabkan nebula seperti kilat menyebar, mengubah Yama di dekatnya menjadi abu. Yang mengejutkan, Yang Qi melangkah ke transformasi legendaris ke-9 di sini dan sekarang. Kembali ketika dia menerobos ke transformasi ke-6, ke-7, dan ke-8, dia telah menghadapi hal-hal seperti banjir jambut Fa dan api Ratu Malam. Sekarang, saat dia mencapai transformasi ke-9, energi ledakan terbentuk di sekelilingnya, bersama dengan apa yang tampak seperti awan kuning. Seketika, awan kuning itu turun dengan kekuatan seperti gunung yang mereduksi semua iblis-iblis yang disentuhnya menjadi genangan darah. Itu adalah kesengsaraan longsor ember, sesuatu yang melampaui banjir jambut Fa atau api Ratu Malam berkali-kali. Jeritan terdengar saat langkah keempat Eternal Sense Yama dibungkus oleh Ember Avalanche. Saat energi kuning melonjak melewatinya, ia mulai mengembang sampai seperti bola berwarna kuning, merah darah. Longsor kuning, katanya dalam bahasa Heltongue. Apakah seseorang melangkah ke langkah ke-7 dari tingkat Sage besar? Memukul. Yang Qi memukulnya, dan Yama itu meledak. Longsor kesengsaraan ini akan membanjiri siapapun di jalannya, namun, Yang Qi hampir tidak merasakan tekanan sama sekali. Faktanya, dia hanya mulai menyerap kekuatannya dan menambahkannya ke surga Legiun Dewa. Saat ini, adalah mungkin untuk melihat sesuatu seperti kepompong yang menggeliat di kedalaman wilayah pribadinya. Langkah demi langkah, dia semakin dekat ke level Great Sage. Longsor Ember membantai segalanya sejauh ribuan kilometer, tanpa satupun iblis-iblis yang bisa melarikan diri. Dan tentu saja, itu menyebabkan skornya meroket. Dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk dibakar, dia naik ke 10 besar, bahkan melebihi kekuatan mamut. Di luar, para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sekitar Gunung Sumeru, dan mengamati dengan cermat daftar abadi. Kadang-kadang, nama-nama akan melompat, dan kadang-kadang, mereka akan menghilang, yang akan menghasilkan tangisan ratapan karena kehilangan seorang Sage Agung. Mengingat persaingan tersebut berlangsung di neraka Mahanata, maka dipastikan akan ada korban jiwa. Lihat, Yang Qi adalah putra Bunda Suci. Lihat seberapa cepat skornya meningkat itu baru saja melompat ke atas. Dia sudah di tempat ke-9. Dia di depan pasukan Mammoth, yang merupakan petapa Raja Cahaya. Para pemimpin Leon Fog, Sark Fog, dan Ape Fog semua memandang, tampak frustrasi. Kutukan, geram kepala Leon Fog. Bagaimana mungkin Yang Qi masih hidup dan bagaimana skornya bisa terus naik? Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia benar-benar membunuh seluruh pasukan iblis-iblis Sage besar dia sekuat itu? Melihat daftar peringkat, Yan Wubing berkata, Tuan Muda melakukan hal yang luar biasa. Aku bisa merasakan energinya meningkat.
Aku ingin tahu apakah dia sudah menerobos. Bagaimana menurutmu, Pastor Leviathan? Apakah Anda melihat bagaimana dia baru saja melompat di peringkat Tuan Muda itu pasti telah membunuh iblis-iblis Eternal Sense langkah keempat. Sepertinya dia akan segera mencapai level Great Sage. Pada saat itu, orang pasti akan berpikir dua kali sebelum bergerak melawannya. Rahang Leviathan True Soaring terbuka lebar sehingga sepertinya dia ingin memakan daftar peringkat abadi, dan benar-benar kehilangan kata-kata. Orang aneh, itulah yang dipikirkan oleh hampir semua ahli yang berkumpul saat mereka menyaksikan Yang Qi melompat ke 10 besar. Ada terlalu banyak pesaing untuk dihitung, dengan sejumlah besar dari mereka berada di langkah kelima dari tingkat Sage besar atau lebih tinggi. Namun terlepas dari itu, Yang Qi hanya terus naik lebih tinggi. Sementara itu, di suatu tempat jauh di Gunung Sumeru, August Patriarch Mammoth Heaven yang tak terkalahkan sedang mengamati perubahan peringkat dengan berbagai pemimpin Mammoth Folk. Dan sekarang, alisnya berkerut dalam. Tetua Mega Mammoth lainnya semuanya adalah Epic Saga Sage, dan mereka mengerutkan kening sama dalam. Pada satu titik, salah satu dari mereka berdiri dan berkata, Augustus Patriarch Mammoth Heaven, ada apa dengan Yang Qi ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pak, mungkinkah Bunda Suci memberinya semacam senjata atau kemampuan yang kuat yang melanggar aturan? August Patriarch Mammoth Heaven menggelengkan kepalanya. Dunia abadi memberlakukan aturan terlalu ketat. Tidak mungkin Bunda Suci membantunya. Namun, ada sesuatu tentang dia yang mengingatkan saya pada nenek moyang kita yang paling kuno. Aura nenek moyang kita yang paling kuno. Epic Saga Sage of the Mammoth Folk berdiri dengan kaget. Tuan, apakah Anda berbicara tentang Ibu Baptis? Itu hanya perasaan, kata August Patriarch Mammoth Heaven, jadi saya tidak bisa memastikan. Tetapi tidak mengherankan bahwa putra Bunda Suci memiliki beberapa bakat supernatural. Lagi pula, ayahnya adalah individu yang sangat misterius yang bahkan aku tidak bisa mendapatkan banyak informasi tentangnya. Faktanya, sangat mungkin bahwa pria itu adalah makhluk abadi yang dibuang. 1. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, August Patriarch? Tunggu dan lihat apa yang sebenarnya bisa dia lakukan pada akhirnya. Jangan lupa bahwa kita Mammoth Folk selalu menampilkan yang terbaik di kompetisi pelatihan dunia abadi. Dengan itu, Patriarch Augustus menutup matanya, mengabaikan daftar abadi dan mulai merenungkan hal-hal lain. Sementara itu, di neraka Mahanata, banyak pesaing memperhatikan perubahan pada daftar peringkat. Mempertahankan tautan energi intisari ke daftar adalah salah satu cara untuk mencegah tersesat di neraka Mahanata. Jauh di pegunungan, pasukan Mammoth mengangkat kepala iblis-iblis Great Sage yang baru saja dia bunuh. Kutukan, dia berkata, apa yang terjadi di sini? Bagaimana orang menyebalkan kecil Yang Qi itu bisa naik pangkat begitu cepat? Aku akan kehilangan muka di sini. Dia dikelilingi oleh Demon Folk Great Sage dari semua jenis, termasuk Ape Folk, Shark Folk, Horse Folk, Leopard Folk, dan bahkan beberapa Giant Folk. Mereka semua dari faksi Demon Folk yang mendukung August Patriarch, dan berada di sini untuk menjaga keamanan pasukan Mammoth. Bahkan ada beberapa yang hadir yang berada di langkah kelima. Tentu saja, mengingat mereka berada di neraka Mahanata, sebenarnya individu-individu seperti itu perlu untuk tetap bersatu. Sebagai salah satu dari Mammoth Folk, Mammoth Force memimpin kelompok tersebut, dan membunuh iblis-iblis dengan kecepatan tinggi. Namun, dia masih disusul oleh Yang Qi. Betapapun arogannya, dia hampir batuk seteguk darah ketika itu terjadi. Di mana bocah kecil itu bersembunyi di sekitar sini, kata salah satu jenius dari Leon Folk, seorang pria kekar dengan hidung bagian atas yang menonjol dan surai dari rambut emas. Bagaimana kita bisa menemukannya? Jika kita bekerja sama, kita bisa dengan mudah membunuhnya. Mammoth Force mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Meskipun dia memiliki temperamen yang pendek, ketika situasi membutuhkannya, dia bisa menjadi tenang dan tenang. Lacak dia, begitu kami mengetahui di mana dia berada, kami mengelilinginya dan membunuhnya. Ketika rekan-rekannya melihat betapa tenang dan fokusnya dia, mereka menyadari bahwa, tanpa keraguan, pasukan Mammoth memandang Yang Qi sebagai saingan utamanya saat ini. Lagi pula, dia hanya akan mengabaikan tindakan arogannya ketika berhadapan dengan orang-orang yang dia rasa adalah saingan yang layak. Sedikit waktu berlalu, setelah itu Mammoth Force berkata, kirim pesanan dengan nama August Patriarch di atasnya. Beritahu semua orang bahwa mereka harus mencari Yang Qi. Siapapun yang memberi saya lokasinya akan diberikan hadiah harta magis dari rumah harta Patriarch Augustus. Dalam beberapa saat, perintah pasukan Mammoth bergema ke telinga banyak murid dalam kompetisi pelatihan. Dia berasal dari Mammoth Folk, dan mereka adalah salah satu kekuatan dominan yang berkuasa di Gunung Gantung. Bahkan Ape Folk akan tunduk pada mereka, dan oleh karena itu,
perintah dari mereka ditanggapi dengan sangat serius. Dan itu terlebih lagi dalam kompetisi pelatihan seperti ini, di mana Mamad Fok memiliki keuntungan yang jelas. Tak lama, banyak orang bijak hebat semuanya mencari Yang Qi. Retakan, di lembah pegunungan tertentu, seorang pria dan wanita muda mendarat di tanah. Pria muda itu mengulurkan tangan ke tanah emas dan mengeluarkan iblis-iblis yang menyerupai terenggiling. Sebelum benda itu bisa bereaksi, dia mematahkan lehernya. Keduanya berasal dari Rock Fog. Secara khusus, mereka adalah Rock Glory dan Putri Sadarma. Tiba-tiba, Rock Glory mengeluarkan cermin dan memiringkan telinganya seolah mendengarkan pesan. Setelah selesai, dia tertawa dingin. Coba tebak, kakak, pasukan Mammoth telah mengeluarkan perintah bagi semua orang untuk melacak Yang Qi. Ah, benarkah Putri Sadarma berkata, ekspresinya berkedip-kedip. Yang Qi itu kuat, dan sangat cepat. Dia datang ke neraka ini sendirian, dan segera menghilang. Bahkan kami Rock Fog tidak dapat mengatur kecepatan yang diperlukan untuk mengejarnya. Iya, dan tidak mungkin untuk mengatakan ke arah mana dia pergi. Auranya sangat sesuai dengan neraka ini, dan dia terus naik peringkat. Jelas, dia telah melakukan cukup banyak pembunuhan, dan jika Anda menganalisis bagaimana skornya naik, jelas bahwa dia telah membunuh Grid Sage langkah keempat. Dari situ, saya akan mengatakan bahwa dia sekuat langkah keempat, tetapi bukan yang kelima. Tapi dia hanya dalam transformasi legendaris ke-8. Putri Sadarma menggigil. Pada zaman kuno, legendaris bintang astral adalah pejuang energi tingkat 8. Perbedaan antara itu dan langkah keempat dari level Grid Sage terlalu besar untuk dihitung. Bahkan 10.000 bintang astral legendaris yang bekerja sama seharusnya tidak bisa melawan seorang petapa hebat seperti itu. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi, kakak. Saya jamin dia tidak akan dibunuh oleh Mammoth Force. Setidaknya tidak mudah. Apakah Anda memperhatikan bahwa dia berada dalam transformasi ke-8 sejak dia memasuki Gunung Gantung? Dia tidak pernah mencapai terobosan. Itu membuatku percaya bahwa langit dan bumi Gunung Gantung tidak akan mengizinkannya untuk menerobos. Dia membutuhkan tempat seperti alam abadi, dan neraka Mahanata akan melakukannya dengan sempurna. Begitu dia menemukan tempat yang stabil, maka dia akan melakukannya. Anda hanya menonton, adik. Begitu dia menerobos, dia akan maju dengan pesat. Bahkan, dia bahkan mungkin menjadi Sage hebat. Dan kemudian pasukan Mammoth akan mati tanpa bayang-bayang keraguan. Putri Sadarma terkesiap. Mustahil. Anda benar-benar berpikir Yang Qi akan berani membunuh Mammoth Force. Maksudku, Mammoth Force bukanlah yang terkuat dari Mamad Fog dalam kompetisi. Tempat itu milik Mammoth Manifoids. Ini adalah kompetisi ke-10 dan terakhirnya. Sebagai langkah ke-7 Grid Sage, dia baru saja akan menerobos ke langkah tanpa batas. Faktanya, lihat, dia saat ini di tempat pertama. Anda benar-benar berpikir bahwa dia akan menutup mata terhadap seseorang yang membunuh pasukan Mammoth. Kurasa kita hanya perlu menunggu dan melihat, kata Rock Glory. Bahkan aku tidak bisa menandingi Mammoth Manifoids sekarang. Neraka Mahanata memiliki samudera dan lautan juga, kecuali sebagai ganti air, mereka memiliki cairan emas yang sangat berat. Iblis-iblis yang kuat akan lahir di lautan seperti itu, hal-hal seperti naga dan ular yang bisa melahap dunia. Saat ini, seorang pemuda berjubah putih salju terbang di atas lautan, ekspresi kesepian di wajahnya. Kemanapun dia pergi, lautan menjadi murni dan tenang, dan bahkan iblis-iblis Sage Agung di dalamnya akan mati. Di neraka seperti ini, iblis-iblis Sage Agung seperti orang biasa di dunia fana, dan ada di mana-mana. Bagaimanapun, tempat ini setara dengan pesawat abadi. Hanya iblis-iblis demi immortal yang berbatasan dengan bangsawan. Adapun pemuda berjubah putih ini, dia tidak perlu melakukan apapun untuk membunuh iblis-iblis. Kehadirannya saja sudah cukup. Sebuah nebula berbintang melayang di atas kepalanya, membuatnya tampak seperti titisan dewa bintang, datang untuk bepergian di neraka. Nebula berbintang memiliki gambar Mega Mammoth di dalamnya, mengenakan baju besi yang membuatnya terlihat mirip dengan God Mammoth. Itu kabur dan ilusi, tidak realistis seperti jenis God Mammoth yang akan muncul untuk Yang Qi, namun, tingkat kekuatannya pasti melampaui dia. Pemuda ini adalah salah satu elit teratas dari Mamad Fog, Mammoth Manifoids. Dia berharap untuk masuk ke langkah ke-8 dari tingkat Sage besar, dan menjadi Sage tanpa batas. Begitu dia mencapai terobosannya, dia akan menjadi pemimpin utama di antara Demon Fog. Dia saat ini menduduki tempat pertama dalam daftar peringkat, terutama karena dia begitu kuat sehingga dia bahkan tidak perlu melawan musuh-musuh ini untuk membunuh mereka. Melepaskan kekuatan seni energinya saja sudah cukup untuk membunuh sebagian besar orang bijak agung tingkat rendah. Tiba-tiba, dia berhenti bergerak.
Yang Qi, ada sesuatu yang aneh tentang dia, itu pasti, tapi aku tidak tertarik untuk melawannya. Mari kita lihat apakah Mammoth Force memiliki apa yang diperlukan untuk menanganinya. Selain itu, tidak adil bagi saya untuk menyerangnya, mengingat betapa jauhnya kami terpisah di tingkat kultivasi. Jika saya membunuhnya, saya pasti akan menjadi bahan ejekan yang meluas. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dalam pola yang rumit untuk membuat jimat roh, yang kemudian menyebabkan daftar peringkat muncul di udara di depannya. Dia terutama tertarik pada individu di tempat kedua dan ketiga sihir terbaik dan pemenggal menakjubkan. Keduanya adalah ancaman terbesar baginya. Mereka tidak terlalu jauh di belakangnya dalam hal poin, dan jelas tertarik untuk mengambil tempat pertama. Lagi pula, hadiah fantastis dari dunia abadi terlalu menarik untuk diabaikan. Menurut rumor, pemenang akan mendapatkan tubuh roh abadi, serta item abadi, pil abadi, batu abadi, dan batu roh tingkat dewa. Semua hal seperti itu akan sangat membantu dalam upaya untuk menerobos ke tingkat demi immortal. Dan tentu saja, Mammoth Manifoids tidak akan membiarkan orang lain mengambil tempat pertama. Sihir terbaik dan pemenggal kepala yang menakjubkan keduanya adalah Sage Agung langkah ketujuh juga. Jika Mammoth Manifoids bukan dari Mammoth Fog, dan secara inheren merupakan kutukan dari iblis-iblis, sangat mungkin dia tidak akan menempati tempat pertama sekarang. Bagaimanapun, dia tidak akan mulai bersikap lemah. Sihir terbaik dan pemenggal kepala yang menakjubkan adalah manusia, dan orang asing dalam hal itu, bahkan dari gunung gantung. Dalam hal itu, mereka seperti Yang Qi. Yah, bagaimana mungkin aku membiarkan mereka mengambil tempat pertama dariku, itu akan terlalu banyak kehilangan muka. Tiba-tiba, dia terbang tinggi ke udara, dan kemudian mulai menjatuhkan bola-bola besar petir ke air di bawah. Mereka seperti bintang yang jatuh ke laut, menyebabkan air mendidih dan menggelembung saat meledak di kedalaman. Seketika, seluruh kelompok Great Sage terbunuh di bawah. Melambaikan tangannya, dia menarik semua harta mereka ke arahnya, semuanya barang langka dan biji yang bernilai luar biasa. Bahkan ada batu roh dan batu abadi, jenis benda yang sangat tercemar oleh energi neraka. Faktanya, mereka mirip dengan Euphoria Godstone yang telah diperoleh Yang Qi sejak lama di Demi Immortal Institute. Air laut keemasan di bawah begitu penuh dengan kekuatan sehingga setetesnya bisa mencemari ribuan kilometer daratan. Namun, itu juga bisa digunakan untuk membuat harta magis iblis-iblis, atau untuk mengolah dao iblis dan iblis. Di neraka Mahanata, hampir semuanya adalah semacam harta karun. Desis. Yang Qi menarik napas dalam-dalam, menyedot semua ember avalanche ke dalam God Legion Paradise miliknya. Melihat-lihat mayat para Yama, dia melambaikan tangannya, dan Sage Mode mereka terbang keluar dan memasuki ruang abu-abu domainnya, di mana mereka berubah menjadi naskah Legiun Dewa. Yang Qi melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, dan kemudian tampak meledak menjadi sejumlah besar simbol magis, yang kemudian terbentuk kembali ke tubuhnya. Dia akhirnya mencapai transformasi Never Dying. Saya akhirnya menjadi legendaris yang tidak pernah mati. Selanjutnya, level Half Sage. Atau mungkin tidak, saya memiliki sumber daya yang cukup sehingga saya secara teoritis bisa melompat langsung ke tingkat Sage besar. Yang Qi mengedarkan energi sejatinya, dan menemukan bahwa baik energi itu maupun darahnya sekarang terikat erat dengan medan magnet langit dan bumi ini. Neraka Mahanata dan surga Legiun Dewa sekarang terhubung, dan energi iblis di sekitarnya, yang merupakan energi roh dari langit dan bumi ini, mengalir dengan bebas ke wadah api nerakanya. Begitu berada di dalam wadah, itu diubah menjadi jenis kekuatan yang bisa dia gunakan, dan kemudian dikirim ke meridiannya. Energi iblis neraka Mahanata pada dasarnya setara dengan energi abadi. Biasanya, manusia yang menyerap dan bekerja dengannya pada akhirnya akan berubah menjadi semacam monster. Selanjutnya, para pesaingnya adalah semua orang bijak hebat yang juga terhubung dengan energi abadi dari daftar peringkat di luar, yang menawarkan perlindungan terhadap gangguan energi iblis. Tanpa perlindungan itu, siapapun yang masuk neraka akan segera diubah menjadi iblis-iblis. Untungnya, Yang Qi berbeda. Sayangnya, tidak ada partikel di dalam dirinya yang terbangun selama terobosannya. Namun, gambaran kelompok Megamammoth-nya saat ini semakin jelas, dan armor mereka membuat mereka tampak lebih seperti God Mammoth. Ada juga perubahan pada God Legion Paradise. Selama terobosan berturut-turut, dia telah diserang oleh banjir jambut Vapa, api Ratu Malam dan akhirnya longsor kuning. Itu menunjukkan bahwa kesengsaraan berikutnya yang perlu dia alami adalah kesengsaraan angin. 4 elemen besar dari semua dunia adalah tanah, air, api, dan angin. Biasanya, orang bijak hebat akan mengalami keempat jenis kesengsaraan itu selama terobosan mereka. Namun,
Yang Qi sangat berbeda. Jika dia bisa menyatukan semua kesengsaraan itu ke dalam surga Legiun Dewanya, itu akan benar-benar mulai berubah menjadi dunia yang sebenarnya, alih-alih dimensi ilusi. Dia mengirimkan sulur energi sejati, yang menabrak tanah yang tampak seperti logam, dan kemudian menggali ratusan meter ke bawah sampai menemukan urat biji hitam. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan sepotong biji terbang dan mendarat di telapak tangannya. Itu ditutupi dengan wajah-wajah jahat, seperti iblis, dan bahkan mengirim keinginan jahat untuk menembus lautan kesadarannya dengan harapan mengubahnya menjadi monster. Biasanya, seorang sage hebat yang bahkan baru saja menyentuh batu seperti ini akan langsung menjadi iblis. Tapi Yang Qi tidak khawatir tentang itu. Hampir tidak butuh usaha untuk mengubah energi iblis itu menjadi cahaya bijak. Cahaya dan cahaya adalah kebalikan yang saling melengkapi dari kegelapan dan kesuraman, dan keduanya dapat dengan mudah beralih bolak-balik. Sesaat kemudian, energi iblis berada di wilayah pribadinya, dalam bentuk pohon suci. Adapun biji, sekarang kristal berkilauan yang memancarkan energi abadi, kekuatan paling murni dan abadi. Batu roh tingkat surgawi. Pada awalnya, Yang Qi terkejut, tetapi setelah mengingatkan dirinya sendiri bahwa neraka Mahanata setara dengan alam abadi, masuk akal bahwa urat batu roh di sini akan menjadi luar biasa. Faktanya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan tempat untuk menggali batu roh tingkat dewa, atau bahkan mungkin batu abadi. Aku ingin tahu apakah ada orang selain aku yang dapat memurnikan batu roh di sini, dan menghapus kehendak iblis. Jika saya mengambil banyak dari mereka, saya akan kaya. Bahkan mungkin orang terkaya di Gunung Gantung. Dia menginjakkan kakinya ke bawah, dan tanah emas retak dan terbelah, memperlihatkan urat biji sepanjang 500 km jauh di bawahnya. Secara umum, tanah di neraka Mahanata sangat keras, dan seorang legendaris yang mencoba membukanya akan gagal total. Bahkan menggunakan senjata yang kuat tidak akan membantu. Tanah emas itu bisa digunakan untuk membuat item iblis yang tak terkalahkan, dan pada dasarnya sama dengan tanah abadi. Namun, Yang Qi dapat melepaskan kekuatan 10 juta megamamot kuno, yang lebih dari cukup untuk digunakan. Dia menghirup, dan seluruh urat biji tersedot keluar dari tanah dan dikirim ke surga Legiun Dewanya. Segera, Yang Qi bisa merasakan domain melahap energi iblis, dan menggunakannya untuk memprovokasi transformasi. Dia masih memiliki banyak batu roh yang dia ambil dari benua barat, namun, itu tidak cukup untuk mendorongnya ke tingkat sage besar. Tapi sekarang, dengan biji batu roh yang hampir tak terbatas tersedia baginya di neraka ini, termasuk tingkat bijaksana dan tingkat surgawi, dia memiliki lebih dari cukup. Tidak ada yang menghalanginya untuk mencapai level Great Sage. Satu-satunya hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah mencari pencerahan lebih lanjut melalui pertempuran, dan juga memahami makna tertinggi dari neraka Mahanata. Dia tiba-tiba meledak ke udara, lalu mengirimkan gelombang kejut yang meluncur dan membantai iblis-iblis yang ditemuinya. Tanpa diduga, ini sangat mirip dengan apa yang bisa dilakukan Mammoth Manifoids. Sekarang dia adalah seorang legendaris yang tidak pernah mati, dia pasti dalam posisi untuk melawan orang bijak hebat langkah kelima. Pada saat ini, jika dia bertemu dengan Mammoth Force, dia dapat dengan mudah menahannya. Tidak lama setelah Yang Qi meninggalkan daerah itu, seorang pemuda muncul, dengan surai rambut keemasan yang bersinar seterang matahari. Berdasarkan fluktuasi energinya, dia jelas merupakan langkah kelima Great Sage. Melihat ke bawah dengan kaget pada tempat penghancuran dan pembantaian, dia berkata, ini adalah suku Yama, dan berdasarkan aura yang ada, pasti ada beberapa lusin orang bijak agung di antara mereka. Yang terkuat ada di langkah keempat. Tidak hanya seseorang membunuh mereka, tetapi juga ada energi kesengsaraan di daerah itu. Ini pasti Yang Qi, dia legendaris yang tidak pernah mati sekarang. Terlalu mengerikan untuk memikirkan apa yang akan terjadi jika dia mencapai terobosan lain. Pemuda berambut emas itu diapit oleh sekelompok pria kekar, yang semuanya memiliki surai emas yang sama. Haruskah kita mengejarnya? Kepala singa muda salah satu dari mereka bertanya. Atau apakah kita memberitahu pasukan Mammoth terlebih dahulu? Lupakan kekuatan Mammoth, jawab kepala suku muda itu, tersenyum dingin. Aku tidak lebih lemah darinya. Satu-satunya alasan aku menerima perintah darinya di Gunung Gantung adalah karena aku lebih pendek darinya, dan juga tidak memiliki August Patriarch sebagai ayahku. Tapi aku tidak perlu mendengarkannya di sini. Aku akan membunuh Yang Qi sendiri, mendapatkan medali King Immortal Slayer, dan kemudian maju dengan pesat. Sebentar lagi, Mammoth Force akan menerima perintah dariku. Kamu benar sekali, kepala singa muda, kata salah satu orang bijak agung lainnya. Kami Leon Fog pasti akan segera menjadi terkenal.
Dari apa yang saya dengar, sebenarnya ada 9 bagian dari medali King Immortal Slayer. Jika Anda mendapatkan semuanya, Anda akan mendapatkan warisannya, dan menjadi pembunuh abadi raja berikutnya. Kemudian Anda dapat menyapu melalui pesawat abadi dan membunuh abadi kiri dan kanan. Saya, Lion Hightower, akan segera mengalami perubahan besar dalam keberuntungan. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo pergi. Jika saya tidak segera membunuh Yang Qi, dia mungkin menjadi sage hebat, dan itu akan merepotkan. Beruntung bagi kami adalah orang pertama yang menangkap aromanya. Udara berdesir dan terdistorsi di sekitar Lion Hightower saat sepasang sayap terbentang di belakangnya, yang tidak lain adalah Skylion Wings-nya yang terkenal. Tanpa ragu-ragu, dia menembak Yang Qi. Sage Agung Leon Fog lainnya mengikutinya, mengom saat mereka menciptakan formasi mantra unik yang disebut Roar of the Skylion. Deru gabungan dari begitu banyak Sage Agung Leon Fog sudah cukup untuk menembus gunung, sungai, laut, danau, dan lembah untuk membunuh semua jenis iblis-iblis. Selain itu, formasi mantra dibangun di sekitar elemen inti dari aura jiwa menara tinggi singa, dan oleh karena itu, semua poin diberikan kepadanya. Karena itu, namanya terus menanjak di daftar peringkat abadi. Apa itu Yang Qi bergumam saat suara raungan mencapai telinganya. Menyipitkan matanya, dia melihat ke kejauhan untuk melihat sekelompok Leon Fog terbang langsung ke arahnya. Alih-alih melarikan diri, dia berdiri tegak dan dengan tenang menunggu mereka mendekat. Gemuruh. Gelombang ledakan energi vital menghancurkan udara di area tersebut saat Lion Hightower mendarat di depannya, tampak sama angkuhnya seperti seorang raja. Pada saat yang sama, pelayannya mendarat di dekatnya dan mengepung Yang Qi, membuatnya tampak seperti tikus yang terpojok. Anda dapat memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, kemudian menemukan apa yang Anda cari bahkan tanpa berusaha. Oh, betapa benarnya perkataan itu. Saat Lion Hightower berdiri di sana, surai emasnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia menunjuk Yang Qi. Beri aku medali Raja Pembunuh Abadi. Jika Anda melakukannya, maka demi Bunda Suci, saya akan mengampuni hidup Anda. Agaknya, Anda tahu siapa saya, Muda Kepala Singa Hightower of the Leon Fog. Basis kultivasi saya lebih tinggi dari kekuatan mammoth, jadi jangan pernah berpikir untuk mencoba melarikan diri. Leon Fog lainnya segera mulai menambahkan bahan bakar ke api. Kirim, Yang Qi, jangan membuat keputusan yang salah di sini. Betul sekali. Jika kamu tidak cepat, kamu akan terbunuh. Kelompok ini tahu bahwa Yang Qi cukup kuat untuk membunuh orang bijak agung, dan oleh karena itu, mereka siap untuk segera bergabung untuk melawannya. Pada saat yang sama, mereka memastikan bahwa mereka tidak meninggalkan celah baginya untuk melarikan diri. Leon Fog, ya, mempertimbangkan semua pengalaman bertarung yang dimiliki Yang Qi, dia tidak bingung sama sekali. Dulu sebelum kompetisi dimulai, ketuamu mengutukku dan menyebutku orang menyebalkan. Saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk membalas penghinaan itu, tetapi jangan berpikir saya melupakannya. Untungnya, sepertinya saya akan mendapatkan kesempatan saya sekarang. Anda putra kepala singa langkah kelima Great Sage bahkan di Gunung Gantung, itu cukup mengesankan. Membunuhmu benar-benar akan menyengat kepala singa. Suara mendesing. Yang Qi tiba-tiba menjadi kabur, dan sebelum ada yang bisa melakukan apapun, hendak mendaratkan tinju di Lion Hightower. Itu adalah serangan yang tampaknya cukup kuat untuk menopang surga, dan bahkan menghancurkannya. Dalam sekejap mata, Lion Hightower merasakan tulang punggungnya berderit karena kekuatan yang membebaninya. Yang Qi mengambil inisiatif, dan berusaha untuk mengalahkan pemimpinnya terlebih dahulu. Tidak baik, Lion Hightower berpikir, angin sepoi-sepoi menerpanya seperti gunung. Faktanya, energi dan sage mode sejatinya sudah mulai runtuh. Tinju Raja Elemen 9 Roh. Dia berteriak. Dia melangkah maju, dan cahaya keemasan meletus keluar, berubah menjadi konstelasi Leo, seperti tahta raja yang bisa menghancurkan semua lawan. Rasi bintang Leo terangkat seperti Raja Surgawi dari surga tertinggi. Pada saat yang sama, surai emas Lion Hightower bersinar dengan kecemerlangan matahari paling terang, mampu mengusir semua awan dari langit. Ini adalah serangan tinju ilahi yang bisa menghilangkan semua ilusi, dan dikelilingi oleh auman singa yang tak ada habisnya. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi, namun, tinju Yang Qi dengan mudah melampauinya. Pukulan Yang Qi seperti konglomerasi sage light yang menyala, cukup terang untuk menerangi semua daratan. Sekarang dia adalah legendaris yang tidak pernah mati, dan telah mengatasi Longsor Ember, serangan tinjunya mengandung kekuatan mentah langit dan bumi. Dan langit dan bumi yang dia tempati saat ini adalah neraka Mahanata, yang menurut definisinya agung dan tak terbatas. Karena dia telah mencapai terobosannya di neraka ini,
hukum magisnya sangat cocok dengan orang-orang di sekitarnya, dan dia adalah satu dengan medan magnet tempat itu. Di belakangnya ada proyeksi berkelap-kelip dari neraka Mahanata, seperti gelembung besar yang tergantung di kegelapan, mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang cahaya dari alam yang lebih tinggi. Ia ingin menodai pancaran dan cahaya legiun para dewa, mengubahnya menjadi kegelapan dan kesuraman, dan menyebabkan para dewa jatuh. Mahanata tanpa batas. Pada saat terakhir sebelum tangan Yang Qi mengenai Lion Hightower, dia membuka tinjunya ke telapak tangan, menyebabkan kecemerlangan satu dewa muncul. Memukul, tangan itu menghancurkan semua cahaya keemasan Lion Hightower, menghantamnya seperti palu menembus lapisan es. Lion Hightower mengulurkan tangan untuk membela diri, dan darah emas segera mulai mengalir keluar dari tangannya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?